Bahwasanya kebutuhan kita kepada hidayah lebih daripada kebutuhan yang lain. Kenapa? Karena kita butuh hidayah setiap saat. Kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita dalam menjalankan segala aktivitas keseharian. Dalam beribadah kita butuh hidayah, dalam mengajar kita butuh hidayah, berinteraksi dengan keluarga butuh hidayah, mencari nafkah butuh hidayah, berakhlak mulia butuh hidayah. Sehingga kita ini senantiasa butuh kepada hidayah secara detail. Oleh karena kebutuhan kita kepada hidayah adalah continue, berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Kita butuh makan, selesai. Makan sekarang, habis itu kenyang, mungkin 6 jam lagi makan lagi. Minum pun kita minum, hilang dahaga, nanti berapa jam lagi kita haus lagi. Tapi hidayah tidak. Senantiasa kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita kepada hidayah setiap saat. Sampai kita meninggal dunia, sampai kita menuju pada puncak hidayah, yaitu masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang diucapkan oleh para penghuni surga ketika mereka menginjakkan kaki mereka di surga, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah beri hidayah kepada kami untuk sampai di surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami dahulu tidak mungkin dapat hidayah ketika di dunia, apalagi sampai ke surga, kalau bukan karena Allah yang kasih hidayah. Jadi kalau kita sudah bicara hidayah, inilah kebutuhan setiap saat, kebutuhan yang kontinu yang kita butuhkan setiap saat. Ini saya bukan bicara asal teori saja, benar. Kita ini sering menghadapi masalah, kita bingung apa yang harus kita lakukan. Berdoa kepada Allah, istikharah, minta petunjuk. Saya sering seperti itu, menghadapi permasalahan, saya bingung apa yang saya lakukan. Saya cuma serahkan kepada Allah, ya Allah bimbing saya, selesai. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui perkara secara makro, secara detail dengan mikronya, kita nggak ngerti. Yang ngerti semuanya cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah masalah jauh-jauh, masalah kadang kita dalam masalah keluarga saja kita bingung harus menghadapinya. Dalil mungkin banyak, tapi mau nerapin bingung. Oleh karenanya benar kita yang butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini doa yang teragung adalah ihdinas siratal mustaqim. Hanya saja kita ini ketika berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita tidak fokus. Kenapa? Saking hafalnya, saking kita kuat hafalannya tentang Al-Fatihah, sehingga kita pun pikiran kemana-mana otomatis jalan surat Al-Fatihah. Meskipun pikirannya ke pasar di Malang ya. Pikiran kemana-mana Al-Fatihah, tahu-tahu amin, selesai. Karena saking hafalnya, saking hafalnya. Padahal itu kalau kita setiap rakaat kita fokus, kita tahu alhamdulillahirabbil alamin muqaddimah semua. Benar-benar hati kita fokuskan begitu sampai titik utama, iya ihdinas siratal mustaqim, maka benar-benar kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebutuhan hidayah sampai kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang di awal dapat hidayah, di ujung hidayahnya dicabut. Banyak contoh-contoh nyata. Ada sebagian sahabat yang murtad, ada. Bayangkan sudah ketemu Nabi SAW, sudah dengar ujangan Nabi, murtad. Ada nggak? Ada. Ada ulama yang kemudian murtad, ada. Saya sering sebutkan contohnya, Abdullah Al-Qasimi, seorang ulama besar yang menulis buku-buku membantah kesyirikan. Buku-buku bantah kesyirikan, bukunya luar biasa, dialog dengan logika yang sangat luar biasa. Ketika dia tulis buku tersebut, betapa banyak orang yang memujinya, dengan syair-syair memuji dia. Terakhir sebelum meninggal, sudah di masa tua, dia tulis buku judulnya Hadhihi Hiyal Aglal. Syariat itu hanyalah belenggu, menyusahkan orang dalam kehidupan. Subhanallah. Siapa yang bisa jamin? Ketika Syekh bin Baz rahimahullah ditanya, kok bisa seperti ini Syekh? Orang-orang awam saja hidayahnya kuat, sampai meninggal tegar. Ini orang sudah di puncak kealiman bisa berubah. Syekh bin Baz mengatakan bisa jadi dia tidak pernah minta kepada Allah agar dikokohkan dalam hidayah. Lupa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Benar. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Kita ini siapa yang jamin kita beriman terus? Sementara kita suka buka medsos, kita dengar syubhat, kita dengar ceramah orang, kita dengar ateis mungkin berbicara, tahu-tahu sedikit saja masuk, ceklek masuk ke hati kita, kita langsung ragu tentang Tuhan. Bisa terjadi nggak? Bisa. Kalau Allah tidak menolong kita, bisa kita tergelincir. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW Allah sebutkan dalam Al-Quran, walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila.
Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, sungguh engkau telah condong kepada mereka dengan kecondongan yang sedikit. Rasulullah SAW bisa condong kalau Allah tidak kokohkan apa? Hatinya. Dan ini benar-benar diakui oleh Nabi. Makanya di antara doa yang paling sering Nabi baca apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ente pede merasa kokoh iman, Nabi saja terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW minta agar diberi istiqamah, agar kokoh di atas hidayah. Dan Nabi yang mengatakan laulallah mahtadaina, kalau bukan karena Allah kita tidak dapat hidayah. Wa ma tasaddaqna wa ma shallaina, kalau bukan karena Allah kita tidak bisa salat, kalau bukan karena Allah kita tidak bisa bersedekah. Tapi Allah yang buka hati siapa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya kebutuhan kita kepada hidayah kebutuhan yang urgent dan continue sampai kita meninggal dunia. Kita enggak tahu penghujung kita seperti apa. Lihatlah, saya sering sampaikan juga bagaimana Imran bin Hattan. Imran bin Hattan seorang tabi'in. Bahkan kibar tabi'in senior, bertemu dengan sahabat-sahabat dulu di atas sunnah. Suatu ketika dia tertarik dengan seorang wanita bermadzhab Khawarij, terkenal cantik jelita, sementara Imran bin Hattan wajahnya kurang tampan, agak buruk rupa wajahnya. Maka orang-orang menasihati dia, wahai Imran bin Hattan, dia perawi hadis, salah satu perawi hadis dalam Sahih Bukhari, bagaimana anda mau menikah dengan wanita yang bermadzhab Khawarij? Kata Imran bin Hattan, sa'arudduha, saya akan bantah dia, saya akan membalikkan dia kepada sunnah. Akhirnya dia nikah. Begitu dia nikah, dia terbawa. Dia begitu cinta kepada sang wanita. Akhirnya dia menjadi bermadzhab Khawarij. Sampai akhirnya dia memuji siapa? Memuji ya, Abdurrahman bin Muljam yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan sebuah syair memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ya darbatan min taqi ma arada biha. Inilah pukulan yang dilakukan oleh orang yang bertakwa, yang dia tidak menginginkan dari pukulan tersebut illa an yablugha min dzil arsy ridwanan, kecuali dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia puji apa yang dilakukan Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah amal soleh yang terbaik untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inni la azkuruhu hinan fa ahsabuhu. Ketika aku menyebut Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, maka menurut saya dia adalah siapa? Aufal wara ya indallahi mizanan. Dia adalah orang yang paling berat timbangannya di akhirat kelak. Dia puji. Bayangkan tadi di atas manhaj ahlu sunnah, kemudian gara-gara nikah dengan seorang wanita cantik, kemudian dia tergoda, kemudian dia bermadzhab apa? Khawarij. Maka jangan menikah sama orang terlalu cantik ya. Yang biasa-biasa aja. Jadi intinya dia berubah. Siapa yang duga? Dan banyak kisah-kisah yang kita lihat sekarang tidak mungkin disampaikan sekarang ya. Hal-hal yang kita tidak duga, kita tidak sangka, tiba-tiba ini dulu begini kok jadi begini sekarang. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita butuh senantiasa kepada hidayah? Jadi doa kita ihdinas siratal mustaqim, itu mencakup 4 permohonan. Yang pertama, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ya. Artinya kita ingin di atas Islam, dari syirik menuju tauhid, dari kufur kepada iman. Kemudian kita minta kepada Allah agar kita ditegarkan di atas jalan tersebut. Kemudian kita minta kepada Allah agar bisa menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya, itu juga butuh hidayah. Orang semua sholat, tapi tidak sama sholat setiap orang. Ada yang orang sholat asal-asalan, ada yang sholat khusyuk, ada yang sholat tenang dalam sholatnya, beda-beda. Itu butuh hidayah untuk bisa sholat dengan khusyuk, butuh hidayah tersendiri. Masih sampaikan bagaimana para sahabat salat mereka luar biasa. Lihatlah Abdullah bin Zubair, kalau dia sudah salat maghrib, kemudian dia sujud, salat ba'diyah maghrib, dia tidak mengangkat kepalanya kecuali adzan isya. Tenggelam dalam kenikmatan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa seperti itu. Lihatlah bagaimana Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu, ketika dia bertugas untuk menjaga keamanan, dia sedang salat malam, tiba-tiba terkena anak panah. Dan dia lanjutkan sholatnya, darah mengalir dari tubuhnya. Kena anak panah kedua, dia masih terus sholat. Kena anak panah ketiga, dia masih terus sholat. Kemudian dia rukuk dan dia sujud, dia melesaikan sholatnya.
Kemudian Ammar bin Yasir berkata, wahai Abbad bin Bishr, kenapa anda seperti itu? Kenapa anda tidak putuskan sholat? Dia bilang, saya sedang baca surat Al-Kahfi, saya tidak ingin putus di tengah jalan. Subhanallah. Dia dapat hidayah luar biasa dalam sholatnya. Lihatlah bagaimana seorang betah kuat dalam sholatnya, Imam Abu Hanifah. Demikian juga diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diriwayatkan baca 1 rakaat khatam Quran. 1 rakaat khatam Quran. Demikian juga Imam Abu Hanifah, sering beliau khatam Quran dalam 1 rakaat. Ini contoh. Kita juga minta hidayah kepada Allah untuk kita profesional dalam menjalankan setiap syariat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kita belum bisa menjalankan. Kita saja dalam rumah tangga belum bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kita butuh hidayah. Kita saja dalam mengurusi anak-anak kita masih belum profesional. Masih banyak kita hanya menjalankan seadanya, belum mendapatkan hidayah yang tepat bagaimana mengurusi anak-anak dengan benar. Masih belum. Kita berbakti kepada orang tua masih belum maksimal, belum. Kenapa? Belum ada hidayah, masih perhitungan sama orang tua, masih pelit sama orang tua, dan banyak hal. Sehingga di antara makna ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kita minta agar ketika menjalankan syariat menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ini disinggung oleh Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan kenapa kita butuh hidayah setiap saat, karena di antara poinnya kita ingin menjalankan syariat dengan yang terbaik. Kita ingin ketika kita dapat musibah kita bisa menjalankan syariat dengan yang terbaik. Bagaimana dapat musibah? Bagaimana hadiyun Nabi, petunjuk Nabi bagi orang terkena musibah? Kita pelajari. Ternyata kita belum bisa menjalankan. Artinya kita baru menjalankan sebagian, sebaiknya kita belum bisa jalankan. Kita baru bisa bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, baru bilang. Habis itu ngomel-ngomel. Berarti kan kita belum sempurna dalam menghadapi kasus terkena musibah. Kita belum mendapat hidayah ketika menghadapi peristiwa tersebut. Yang keempat, kita ingin ihdinas siratal mustaqim adalah ya Allah tunjukkanlah aku jalan-jalan kebaikan yang lain. Masih banyak jalan kebaikan yang aku tidak ketahui, masih banyak. Masih banyak ilmu yang kau belum bukakan kepadaku, masih banyak. Masih banyak akhlak yang belum kau bukakan kepadaku ya Allah. Mungkin seorang sangat dermawan tapi masih temperamental, suka marah-marah. Mungkin ada orang ikhlas tapi dia sombong. Orang macam-macam. Akhlaknya belum terbuka seluruhnya. Kalau tanya dia dermawan, tidak pelit sama sekali, tapi angkuh. Saya ini. Ya, ada orang seperti itu, berarti belum terbuka seluruh hidayah akhlak kepadanya. Ada orang seperti itu. Dan itu berlaku pada setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan saya tidak menemukan perkataan yang indah dalam masalah ini seperti perkataan Ibnu Taimiyah ketika dia menjelaskan kebutuhan kita kepada hidayah lebih daripada kebutuhan makan dan minum. Dan itu benar. Dan itu benar. Karena saya ulangi lagi, ihdinas siratal mustaqim kita minta petunjuk dari tauhid kepada daripada syirik kepada tauhid, dari kufur kepada keimanan. Yang kedua, kita mohon agar istiqomah di atas hidayah tersebut. Yang ketiga, kita ingin profesional terbaik bisa melakukan setiap syariat yang kita kerjakan. Kalau salat yang terbaik, kalau puasa yang terbaik, kalau salat malam malam yang terbaik, kalau sedekah yang terbaik, kalau berbakti yang terbaik, kalau jadi istri soleh yang terbaik, kalau jadi suami yang baik, jadi suami yang terbaik. Seperti itu, ngurus anak-anak menjadi orang tua yang terbaik, bertetangga menjadi tetangga yang terbaik. Sebagaimana Nabi SAW terbaik dalam segala hal. Sebagaimana Nabi SAW terbaik dalam segala hal. Kemudian yang terakhir, kita minta agar Allah bukakan segala petunjuk, kebaikan-kebaikan masih banyak yang belum kita ketahui. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 4 hidayah yang kita perlukan itu, mungkin kita bisa bagi klasifikasi yang lain. Ada hidayah umum dan ada hidayah detail. Kalau hidayah secara umum, yaitu dari syirik kepada tauhid, dari kufur kepada iman, insya Allah semua orang muslim telah mendapatkannya. Siapa yang mengucapkan syahadatain asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, maka dia sudah dapat apa? Hidayah umum, yaitu hidayah dari kufur kepada Islam, dari syirik kepada apa? Tauhid. Semua kita masih minta hidayah. Iya, hidayah umum sudah saya dapatkan, hidayah asal hidayah sudah saya dapatkan. Tapi kalau kita tinjau dari hidayah detail, hidayah secara detail, maka kita masih membutuhkan. Butuh untuk mendapatkannya, butuh untuk komitmen di atasnya, butuh untuk bisa menjalankannya secara profesional. Ini masih sangat kita perlukan hidayah yang detail. Kita dapati sebagian orang, ya misalnya, ya ketika
berbicara tentang Islam dan kufur, dia sangat semangat, dia bela Islam. Tapi kalau sudah bicara tentang detail syariat, terkadang dia tidak mau terima, berat bagi dia. Enggak lah, ini enggak, dia enggak mau, dia masih milah-milih. Ini dia terima, ini tidak terima. Tapi kalau Islam dia bela. Kalau sudah bicara kufur Islam dia bela luar biasa. Tapi kalau sudah bicara detail syariat, belum tentu hatinya terima, belum tentu. Masih banyak orang belum bisa terima, mohon maaf. Masih banyak orang belum bisa terima bahwasanya musik itu haram. Masih banyak orang belum bisa terima. Mau kita jelaskan detail-detail perkataan ulama, dalil, seabrek-abrek perkataan para sahabat, tetap aja dia belum bisa terima. Dia bilang, tapi Imam Ibnu Hazm mengatakan demikian. Ibnu Hazm abad keberapa? Sahabat abad keberapa? Nabi para hadis abad keberapa? Ibnu Hazm mengatakan demikian. Ibnu Hazm didahului oleh ijma'. Para ulama telah ijma' musik haram misalnya. Dia sudah terima, ya sudah, kita bilang dia belum mendapat hidayah dari sisi ini. Tapi dalam sisi yang lain dapat hidayah. Artinya saya ingin sampaikan bahwasanya ada orang dapat hidayah dari sisi yang lain, dari sebagian secara detail syariat terkadang dia belum dapat hidayah. Ya begitulah kita. Secara umum kita seperti tidak ada yang mendapatkan hidayah secara sempurna, siapapun dia. Sebagian dia dapat hidayah, sebagian dia tidak dapat hidayah. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hidayah adalah anugerah yang sangat mahal. Hidayah adalah anugerah yang terbaik yang harus kita syukuri kalau kita dapat hidayah tersebut dan kita jaga hidayah tersebut. Pembahasan kita adalah tentang ciri-ciri atau tanda-tanda dicabutnya hidayah. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri seorang telah mendapat hidayah dan lawannya adalah tidak mendapat hidayah, ya, adalah lapang dalam menerima syariat. Kalau dia lapang dalam menerima syariat berarti dapat hidayah. Kalau dia tidak lapang menerima syariat berarti dia tidak dapat hidayah atau dicabut hidayah darinya, ya. Dan orang yang dicabut hidayah darinya maka orang yang merugi. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk tidak ada yang menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Allah juga berfirman, wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Siapa yang disesatkan maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Di antara ciri seorang diberi hidayah oleh Allah adalah dia mudah menerima syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah beri hidayah kepada dia, maka Allah akan melapangkan dadanya. Surat Al-An'am 125. Al-An'am 125. Siapa yang Allah beri hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk menerima Islam, menerima syariat Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Siapa yang Allah sesatkan maka Allah jadikan hatinya menjadi sesak, berat, ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Karena orang kalau semakin ke tempat yang tinggi, oksigen semakin berkurang. Ketika oksigen semakin berkurang, dadanya semakin sempit, semakin sesak. Allah gambarkan, ini perumpamaan yang Allah bikin tentang orang yang kalau dapat hidayah apa saja mudah dia terima. Ini hukumnya halal, oh halal, ini haram, oh sudah tinggalkan, mudah sekali. Ada orang seperti itu, mudah sekali. Oh saya nggak tahu kalau haram, bismillah, tinggalkan, selesai. Dia cuma tidak tahu, kalau dia tahu dia selesai, mudah sekali. Dan itu ciri-ciri orang yang beriman dengan iman yang tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu bahwasanya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam permasalahan mereka. Kalau kau sudah putuskan, thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kalau kau sudah putuskan perkara mereka, kau tidak dapati dalam diri mereka ada gerundel sedikit pun. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah menerima keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu al-khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin, wanita mukminah, kalau Allah sudah
beri pilihan dan Rasulnya sudah beri pilihan, lantas mereka punya pilihan yang lain. Nah pantas Allah sudah bilang hukumnya gini, Rasul bilang hukumnya gini, saya pilih yang lain, saya tidak cocok, ini kurang pas. Ini bukan ciri orang beriman. Orang beriman, ya, innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya perkataan orang-orang beriman jika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka hanya berkata sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat. Sudah. Ada hadisnya, selesai, tinggalkan. Subhanallah. Itu orang yang beriman. Saya pernah ketemu seorang, dia, mohon maaf ya, mungkin di antara kita masih ada, tapi dia merokok. Dia tidak tahu rokok itu haram, karena mungkin dia lihat sebagian kiai juga, Pak, kiai juga merokok, sebagian pondok juga jualan rokok, ya, dan macam-macam ya. Meskipun tertulis rokok membunuhmu, tapi itu kan hanya propaganda. Para kiai juga, Pak, merokok. Jadi ya untuk berpikir rokok itu haram sulit. Tapi sebenarnya dia bilang dia dengar ceramah, waktu kebetulan dia ada klip saya tentang merokok itu haram, dia dengar, dia tinggalkan, selesai. Jadi memang dia sudah punya dasar untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Tidak pikir panjang, dengar rokok itu haram penjelasannya, selesai, tinggalkan. Dia tinggalkan. Ada orang seperti itu. Dia nggak tahu kalau itu haram, begitu tahu dia haram, dia mudah meninggalkan. Kemudian ketika dia sudah meninggalkan rokok, 2 tahun kemudian dia ketemu saya. Dia bilang, Ustaz, jazakallah khair, syukran Ustaz. Kenapa? Saya sejak mendengar ceramah Ustaz tentang rokok, saya tinggalkan rokok. Alhamdulillah, saya bilang. Kata dia, qadarullah, setelah saya meninggalkan rokok, saya gemuk Ustaz. Saya bilang, kalau gemuk jangan protes sama saya. Kalau gemuk jangan protes sama saya. Tapi intinya ada orang dia pencinta musik misalnya, datang musik haram, selesai, tinggalkan musik haram, sudah. Mau diapain? Itu orang memang dasarnya dia imannya tinggi, cuma dia tidak tahu hukumnya. Ya. Dia tidak tahu hukumnya. Sebagian orang, ya, ini tanda bahwa dia tidak dapat hidayah. Dia selalu ngeyel, dikasih tahu hukumnya gini dia nggak mau, pikir gini nggak mau, dikasih tahu hukumnya A dia cari B, di hukum B dia cari C. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka Allah jadikan hatinya sempit, sulit, seperti dia naik di atas tempat yang tinggi, susah untuk bernapas. Dikasih tahu syariat, dia selalu ngeles, tidak mau. Nah, itu maksudnya begini, maksudnya gini. Kenapa? Ada syahwat yang dia perjuangkan. Karena dia tahu syariat ini bertentangan dengan syahwatnya, sehingga dia selalu mencari pembenaran. Selalu mencari pembenaran. Orang seperti begini ada, dia belum dapat hidayah dari sisi ini. Ini bahaya. Kalau seorang sudah diberi hidayah, sudah tahu benar-benar itu adalah kebenaran, kemudian dia sengaja meninggalkannya, ini bisa berdampak pada berikutnya. Bisa berdampak pada dia disesatkan pada perkara-perkara berikutnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Jadi bahaya. Beda kalau orang masih ragu, saya belum jelas mungkin hadisnya sahih atau tidak. Dia cari kebenaran tapi dia belum tampak pada dirinya kebenaran yang terang benderang. Ini kayaknya hadisnya coba dicek dulu deh. Benar enggak perkataan ulama seperti itu? Dia masih ragu. Ketika dijelaskan ini hadisnya, ini ayatnya, ini penjelasan ulama, dia sudah klop, dia terima. Ada orang sudah jelas-jelas, ini ayatnya, ini hadisnya, ini perkataan ulama, ini 4 mazhab, dia masih tidak mau terima. Bukan apa-apa, dia tahu itu kebenaran, tapi ada syahwat yang tidak mau dia tinggalkan. Ini hati-hati. Ketika dia sengaja meninggalkan hidayah, ketika itu maka Allah akan cabut hidayah untuk dia pada perkara-perkara berikutnya. Allah cabut hidayah darinya. Allah berfirman, "Falamma zagu." Tatkala mereka menyimpang, sudah tahu jalan kebenaran, dia menyimpang, azagallahu qulubahum. Allah sesatkan hati mereka. Ini mengerikan. Wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kata Allah, kami palingkan pendengaran mereka, penglihatan mereka, kami palingkan hati mereka kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka di awal kali tidak beriman. Bayangkan, pertama kali tidak mau beriman padahal tahu kebenaran, akhirnya Allah palingkan seterusnya. Maka hati-hati ketika sudah jelas kebenaran depan kita, kita terima. Mengenai kita bisa jalankan atau tidak urusan belakangan, yang penting terima dulu.
Terima dulu. Bukan kita ngeyel, kita kecuali kamu tidak tahu, masih ragu, benar enggak? Hadisnya sahih enggak? Benar enggak? 4 mazhab seperti itu, benar enggak? Itu lain cerita, berarti belum jelas kebenaran. Yang bahaya sudah jelas kebenaran, kemudian meninggalkan ini, sebab dicabutnya hidayah oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian orang menyimpang, subhanallah. Kita dapati sebagian orang dahulu buku-bukunya tentang tauhid, tentang sunnah, kemudian dia menyimpang sedikit demi sedikit sampai akhirnya membela ya, kesesatan dan membela kesyirikan dan seterusnya. Waspada. Jadi kalau Anda merasa ada dalilnya, Rasulullah bilang kok kayaknya nggak mau terima, ini hati-hati, segera istighfar. Segera apa? Istighfar. Jangan-jangan Anda dicabut hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda dapat ayat hadisnya, Masya Allah, benar. Ini benar sesuai, saya cek hadisnya sahih, penjelasan ulama sahih, ya sudah, saya terima. Mungkin saya belum bisa jalankan, tapi saya terima bahwasanya itu benar-benar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya, di antara tanda orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus bisa jadi sebaliknya, tanda orang dicabut hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dapat hidayah dari Allah, dia mudah sabar ketika terkena musibah. Terkena musibah dia mudah untuk sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, menimpa istri kita, menimpa anak kita, menimpa usaha kita, menimpa tetangga kita, menimpa bumi ini. Tidak satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah tatkala terkena musibah, yaitu dia pasrah dan dia tahu ini dari Allah dan dia terima dengan keputusan Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan beri hidayah kepada dia. Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Jadi tanda orang diberi hidayah oleh Allah, tandanya ketika terkena musibah dia sabar. Benar hati ini sedih, tapi dia sabar. Benar mata ini mengeluarkan air mata, benar. Benar pilu hatinya, tapi dia sabar. Dia tahu ini semua keputusan Allah. Dia tahu ini yang terbaik bagi seorang yang beriman, yang sabar, sehingga dia terima. Maka Allah akan beri hidayah kepadanya. Yahdi qalbah. Kata Alqamah rahimahullahu taala, ya, dia adalah seorang hamba yang terkena musibah bi musibah, faya'lamu annaha min indillah, maka dia tahu musibah tersebut dari sisi Allah, fayarda wa yusallim, maka dia ridha dan dia pasrahkan dirinya. Orang ini akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, tanda bahwasanya Anda tidak dapat hidayah ketika dapat musibah Anda meronta-ronta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah, kemudian dia menampar-nampar pipinya, dia menjambak-jambak rambutnya, dia robek-robek bajunya, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini orang tidak dapat hidayah. Dicabut hidayah darinya. Oleh karenanya, kalau Anda ingin dapat hidayah, sabar ketika terkena musibah. Musibah apapun sabar. Kokohkan hati. Situlah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita ngaji sekian tahun, 10 tahun. Percuma kita hafal ayat-ayat. Percuma mungkin penuntut ilmu hafal matan-matan ilmiah, tapi ketika terkena musibah seperti anak kecil, nggak bisa apa-apa, ronta sana teriak sini, curhat sana curhat sini, Facebooknya isinya curhat, ceramah isinya curhat. Isinya dia tidak sabar. Profil picture-nya juga isinya apa? Curhat. Ini namanya orang tidak sabar. Kalau orang sabar tidak demikian. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan gundah gulanaku hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini bicara praktek. Ilmu yang kita pelajari, percuma orang ngaji dia 10 tahun tapi ketika terkena musibah tidak sabar. Ngomel sana ngomel sini, ceritain keburukan orang lain, gibah sana gibah sini, bongkar aib istri, bongkar aib suami. Ini apa buat apa? Ngaji buat apa seperti itu? Orang tidak dapat hidayah sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Qadarallah ma syafa'al, qadarallah mau diapain.
Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Nah, orang seperti ini berarti orang dapat hidayah. Nah, kita bisa lihat, berarti pada parsial ini saya belum dapat hidayah. Ternyata saya masih jauh daripada hidayah. Baru terkena musibah sedikit, ngomel sana, ngomel sini, teriak sana, teriak sini, banting sana, banting sini. Nah, pada peristiwa ini berarti saya parsial ini, bagian ini saya belum dapat hidayah. Segera perbaiki diri. Iman saya berarti masih hanya di bibir, belum masuk ke hati. Baik. Di antara tanda bahwasanya seorang dapat hidayah sekaligus lawannya tidak dapat hidayah. Kalau orang dapat hidayah, dia masih mengenal mana kebaikan, mana kemungkaran, dan dia tahu dia sedang bersalah, maka dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Dan sebaliknya, kalau orang sudah tidak dapat hidayah, hidayah dicabut, dia tidak melihat kemungkaran sebagai kemungkaran. Dia melakukan kemungkaran dengan hati yang lapang. Dia melakukan kemungkaran dengan hati yang lapang. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tentram melakukan kemaksiatan. Ini tanda ciri orang sudah dicabut hidayahnya. Dalam hadis kata Nabi SAW, Innal abda idza akhta'a khati'atan tuktabu fi qalbihi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang hamba jika melakukan suatu dosa, maka akan diberikan pada hatinya titik hitam, di kalbunya, sanubarinya titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia ternyata bertobat dan dia meninggalkan maksiat tersebut, istighfar, maka akan dibersihkan lagi hatinya. Wa in ada zida fiha. Kalau dia maksiat lagi, kembali lagi maksiat lagi, maka ditambah titik-titik hitam tersebut. Hatta ta'luwa qalbu, sampai titik hitam tersebut meliputi seluruh sanubarinya. Isinya hitam. Ya. Wa huwa ran alladzi dzakara Allah, dan itulah ya ar-ran, yaitu tutupan yang telah menutupi hati seorang yang Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguhnya ya, warna hitam telah meliputi hati mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ta'ridul fitanu 'alal qulubi udan udan. Sungguhnya fitnah itu datang kepada hati sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Ada yang mengartikan udan-udan seperti kalau kalhasir, seperti tikar. Tikar itu kan adalah anyaman dari kalau zaman dulu mungkin terbuat dari semacam kayu-kayu kecil. Jadi fitnah datang mengenai satu demi satu anyaman tadi ya. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan hatta tasirul qulubu hatta tasirul qalbain, sampai hati-hati menjadi dua model. Ada hati yang suci, bersih, yang kalau terkena fitnah dia bisa melawan, dan ada hati yang kemudian menjadi mirbat, seperti hitam keabu-abuan. Di antara sifat hati tersebut yang sudah rusak tadi, tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Sudah yang kemungkaran dianggap yang ma'ruf, tidak ada bedanya antara ma'ruf dengan mungkar. Dan ini ikhwan, tanda bahwasanya dicabut hidayah. Ini terkadang kita alami atau sebagian kita alami dalam sebagian hal. Saya sering sampaikan contoh ini. Contoh, karena sering kita bermaksiat, bisa membuat kita akhirnya menganggap maksiat tersebut sebagai suatu hal yang biasa tanpa ada kegelisahan sedikit pun. Sebagian orang misalnya terjerumus dalam kedustaan dan sengaja berdusta. Kata Nabi SAW, وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبْ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Seseorang berdusta dan dia sengaja untuk berdusta. Saking terusnya berdusta sampai distempel oleh Allah sebagai sang pendusta. Kalau dia sudah distempel sebagai sang pendusta, dia tidak peduli mau dusta 1000 kali, 2000 kali, dia tidak peduli. Bagi dia suatu hal yang biasa, karena kebiasaan. Ya, ibarat orang kalau sudah masuk di toilet, mungkin pertama bau enggak enak, lama-lama ternyata oke juga. Seperti itu. Kira-kira demikian. Orang melakukan maksiat pertama gelisah. Orang misalnya nonton yang tidak-tidak, pertama nonton gelisah, haram ini, tapi lama-lama kecanduan. Dia sudah tidak menganggap ini sebagai kemungkaran, dan dia mengerjakan dengan tentram hati, santai aja. Dan ini menimpa sebagian kita. Saya sering sampaikan, kita tadi pagi sudah saya sampaikan juga, terbiasa melihat wanita terbuka auratnya. Kita nonton reporter-reporter wanita yang menceritakan berita-berita dalam dunia, tapi dia tidak pakai jilbab.
dia pasti berhias, mungkin terlihat lehernya, mungkin terlihat sebagian buah dadanya, mungkin terlihat lengannya, terlihat kecantikan. Kita biasa ngelihat, biasa. Nanti ada iklan, apalagi yang YouTube-nya bukan premium ya, ada iklan, biasa aja. Kita tidak astagfirullah, enggak. Kita malah mengamati. Iklan apa sih? Malah dibesarin. Akhirnya apa? Akhirnya dalam sisi ini kita tidak menganggap ini sebagai kemungkaran, bahkan kita melihat dengan rileks, tidak ada rasa salah sama sekali. Ini hati-hati. Ini contoh kita mungkin dicabut hidayah dari sisi ini. Karena terbiasa melakukan maksiat, sehingga maksiat tersebut dianggap satu hal yang biasa. Harusnya kalau kita masih punya hidayah dalam hati, begitu lihat kemungkaran kita bilang apa? Astagfirullah. Paling tidak ini enggak benar, astagfirullah ya. Tapi mana orang biasa. Sampai kalau di grup terkadang kirim lelucon, di situ isinya perempuan tidak terbuka auratnya dan biasa aja, dia tidak merasa bersalah. Menyebar klip di situ isi perempuan terbuka auratnya biasa aja, dia tidak merasa bersalah. Dia kirim di grup tidak punya malu, karena dia tidak menganggap suatu kemaksiatan. Karenanya di antara orang kalau masih punya hidayah dalam hatinya, dia pasti gelisah kalau melakukan apa? Kemaksiatan. Dia merasa tidak tentram dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sudah santai, biasa-biasa aja, ini kita tidak bilang dicabut hidayah keseluruhan, tidak. Tapi secara parsial, secara juz'i, dari sisi itu hidayahnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengembalikannya? Segera istighfar, tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah hitam-hitam istighfar terus, mulai memutih sampai saya bersih. Jadi apa ya, orang kalau awalnya, makanya kan dikatakan takwa itu engkau berjalan seperti, jadilah engkau seperti orang berjalan di atas jalan yang situ ada duri kecil, duri besar. Yahdharu ma yara, hati-hati jangan sampai keinjak duri.